Memotong pembicaraan kita semua usaha. Ya nyari kan? Bahasa Italia. Ya anu. Dulu batiro. Ya ini dia nyari kan kan lagi. Nah, kan ruangan itu dia nyari kok. Coba lihat. Iya tuh. Iya, Seperti dia ya. politik. Nah, politik. Terima kasih akan tuan rumah jadi menerima dua diakon lebih dari menerima hidup mereka di mana itu dalam rangka pelayanan perjamuan kudus akan keluarga dengan perjamuan kudus tanda ike akan perubahan akan kita tambah sehat berigas mungkin karet ike berlaku pada negara diakon itu silakan keluarga merekaku berpandir memandangkan Ibu Pendeta itu narai-narai yang ini minta doakan jarak kita mau keluar. Saya akan diberikan hendak narai-narai kali rumah nanti silahkan disampaikan. Mungkin dengan perantaraan Ibu Pendeta malah perjamuan kudus untuk mujizat akan anak mungkin kita ditahu kenyang, baik memastikan menyerahkan keluarga mereka. Disilakan. Nah itu apa? Yang ibunya kan bapaknya. Pendeta, pelayanan, dan juga Bapak Ibu Pendeta Diakon yang sudah ada di sini. Sebelumnya kami minta perjamuan kudus ini untuk anak kami yang bernama Erlinda Ariela, umurnya 13 tahun, anak ABK, berkebutuhan khusus karena dia ini sekolah di SLB. Kalau di SLB itu naik terus, jadi dia kelas 1 SMP walaupun dia bisa bicara, tapi ya puji Tuhan sekarang ini dia bisa naik motor loh sama papanya di belakang. Kalau sebelumnya itu kalau keluar susah, untuk keluar saja dia tidak mau kadang, makanya sering di kamar. Kemudian puji Tuhan juga kalau kita panggil itu Ella makan gitu, dia masih bisa ke dapur, atau kita bilang Ella sini, dia masih bisa ngikutin. Sekarang ya banyak lah, mungkin dengan pengertiannya semakin berumur sudah ada lah pengertiannya. Kami mohon didoakan agar dia bisa terutama mengerti, memahami apa yang kami sampaikan. Kemudian juga ya puji Tuhan dia bisa berbicara, walaupun sebenarnya dia dulu pernah, tapi kadang dia bisa bergema mama gitu, kadang bisa juga babah gitu. Walaupun juga kalau dia malas, tapi memang kami juga memang emosinya sangat tidak stabil. Jadi dia kalau marah dia bisa pukul dirinya. Terkadang kami lihat juga stres karena untuk mendekati dia ini sangat susah. Kalau lagi dia marah nggak bisa kami ngomong, harus berdiam diri saja. Minta dipeluk pun tidak mau. Jadi dia kalau dia lagi marah diam saja, jangan didekatin, dicuekin saja, nanti dia diam sendiri. Nah itu memang emosinya yang masih sangat tidak stabil. Yang memang mengkhawatirkan ini dia suka menyakiti dirinya, dia bisa pukul telinganya sampai bengkak. Kadang juga ditahan tetap saja, sampai kadang saya ikut stres kalau bapaknya masih kuat. Karena saya sebagai ibu yang sering juga ikut bisa terbawa, yang akhirnya membuat terkadang saya menyadari saya membawa stres, akhirnya macam-macam pikiran yang akhirnya membuat saya juga sadar bahwa banyak kekhawatiran. Walaupun saya tahu bahwa kita ini dalam Tuhan sebenarnya tidak perlu khawatir, tapi ternyata dengan keadaan kondisi yang dialami seperti ini membuat saya seringkali, apalagi kalau tengah malam dia nangis itu, saya stres dalam kamar, yang akhirnya saya sendiri menangis. Ya, butuh itu pun dan juga butuh dukungan doa agar kami kuat, sabar menghadapi keadaan seperti ini, sehingga tidak perlu kekhawatiran apa yang terjadi. Karena saya sangat merasa sekali ketika saya hadir, maka banyak yang saya alami. Saya merasakan sakit tubuh saya, kepala saya sering vertigo, tekanan saya sering bisa naik, padahal sebelum tekanan rendah. Tapi karena keadaan yang seperti ini sampai saya, bapaknya sering ingatkan saya, ayo jangan berpikir yang aneh-aneh. Tapi keadaan yang dari peristiwa anak saya yang pertama itu meninggal, yang tadinya saya depresi kemudian sudah agak pulih. Nah akhir-akhir ini kalau dia sakit, kayak kemarin kena diare kami 2 hari itu mengurusnya, itu membuat saya akhirnya terpancing untuk tercetus kembali stres saya. Sehingga kemarin dalam anggaplah 1 bulan ini saya rasa tubuh saya kurang enak.
saya sempat ke Banjar kemarin melakukan akupuntur karena saya sering vertigo. Berapa hari ini dalam bulan September saja saya 3 kali kena vertigo. Mungkin perkiraan karena saya stres keadaannya gitu. Sampai saya merasa kali saya tidak dapat berjalan. Kadang-kadang saya hanya berbaring, menangis gitu. Ya, dukung kami dalam doa agar kami tetap kuat, tetap sabar menghadapi hidup ini dengan situasi kondisi keadaan kami. Ya itu saja tugas pekerjaan yang kami lakukan agar kami juga selesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Baik dalam keluarga juga, baik bapak anak, tetap kami sehat kuat. Kami juga itu saja yang kami minta doakan. Terima kasih. Kami serahkan kepada yang bertugas. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita telah mendengar pengantar dari keluarga ini. Terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada kita bersama untuk kunjungan kasih layanan perjamuan kudus bagi anggota keluarga di tempat ini. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita masuk dalam satu persekutuan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menerima foto dan salam. Saya dan Ibu berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Diselamatkan. Pertama dan yang kedua, jadilah Tuhan kepada kamu. NKB nomor 14 bait pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendakmu, kala penjunan ku tanahnya. Dengarkanlah makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam satu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru dan di bawah langit baru. Pemberitaan anugerah, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul atau ditindas Allah. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya baca bagian firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah pujian. Demikian firman Tuhan.
Kembali kita menyanyi dari NKB nomor 14 tadi, baik yang ketiga dan yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamalah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Kita masuk dalam penutup perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surga kami, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk sini. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati disalib karena dosa kita. Ya, cinta sama Yesus ya. Lagi ya, minum sebentar ya. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk ampunan dosa. Ya. Kita berdoa. Kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami tidak bisa memungkiri apa yang kami alami sampai pada hari ini. Semua ada dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau menyelidiki kehidupan kami dan Engkau menjamah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Anak kekasih kami, Ella, telah menerima perjamuan kudus. Biarlah dengan ia memakan roti dan meminum anggur, keselamatan menjadi bagian dari kehidupannya. Kemuliaan Tuhan ada dalam dirinya. Ia adalah anak yang istimewa. Ia adalah anak berkebutuhan khusus. Ia menjadi istimewa di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan menitipkan
kepada ibu dan bapak yang juga luar biasa yang istimewa. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Engkau tetapkan, apa yang Engkau anugerahkan adalah nyata dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menolaknya. Tetapi kami percaya segala sesuatu yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami, Engkau telah memperhitungkan itu. Engkau melihat ibu dan bapak di tempat ini begitu mampu, begitu setia, begitu ikhlas untuk menerima anugerah yang Engkau nyatakan dengan hadirnya anak kekasih mereka, Erlinda. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, biarlah pengorbanan-Mu di Kaisar juga nyata diterima dan dirasakan oleh anak kekasih kami Ella pada saat ini. Ketika ia telah menginjak usia 13 tahun, ia sekolah di SMP. Tentu apa yang menjadi harapan kedua orang tua, ada mukjizat kuasa Tuhan terjadi bagi kehidupannya. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, bersama kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon dan meminta kepadamu, Engkau menjamah anak kekasih kami Ella. Engkau memberikan pengertian kepadanya, bahkan Engkau memberikan kemampuan untuk berbicara, untuk ia mengungkapkan apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan. Ketika ia tidak mampu merespon apa yang disampaikan ibu dan bapaknya, atau bahkan guru-guru yang ada di sekolah, kami percaya Tuhan Engkau melatih mereka dengan istimewa, sehingga Engkau menempatkan ibu bapak, bahkan guru, saudara, keluarga untuk tetap menjaganya, melindunginya, bahkan mendidiknya dengan begitu baik, dengan kelemah lembutan, sehingga ia tetap boleh merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam masa mudanya. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, ketika ia pun sering mengekspresikan apa yang ia rasa atau apa yang ia lihat dengan menyakiti dirinya sendiri, tentu hal ini mendatangkan kekhawatiran bagi ibu dan bapak yang tinggal di tempat ini. Tidak kurang upaya mereka mencari, berproses, sehingga anak kekasih mereka ini boleh kuat sehat kembali. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Kami percaya ada roh Tuhan dalam hati anak kekasih kami Ella. Biarlah suara Tuhan bergema di telinganya. Biarlah proses demi proses yang akan ia hadapi, semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kuasailah anak kekasih kami Ella ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jaga ia, biarlah Tuhan mengendalikan kehidupannya. Kuasa Roh Kudus Tuhan bertahta dalam hati dan hidupnya, agar ia mengerti dengan bertambahnya usia yang Engkau anugerahkan. Kami percaya Tuhan, dengan pendidikan yang diberikan kepadanya dengan luar biasa, ia pun semakin memahami. Ini menuntut kesabaran yang begitu istimewa di hati ibu dan bapa di tempat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ibu dan bapa di tempat ini mampu melewati masa-masa itu, menjaga, dan biarlah di dalam pikirannya hanya ada kuasa Tuhan yang bekerja dan menguatnya, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang jahat yang mengganggunya, mengusiknya. Biarlah Tuhan yang melingkupinya dengan kuasa Tuhan dan cara Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Untuk ibu dan bapak kekasih kami di tempat ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran Tuhan. Ibu kekasih di tempat ini seringkali terkena vertigo, karena sebagai seorang ibu ada banyak hal yang ia pikirkan, bahkan perasaannya pun tergoncang. Demikian bapak kekasih di tempat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan sedia menolong ibu dan bapak di tempat ini. Kelembutan cinta kasih Tuhan, kehangatan selimut Tuhan akan terus merangkul ibu dan bapak di tempat ini, agar mereka tetap berbangga diri memiliki putri yang istimewa yang Tuhan anugerahkan bagi hidup mereka.
Biar ya Tuhan dalam pekerjaan ibu dan bapak di tempat ini pun tetap mampu mereka lakukan hari tiap hari. Untuk boleh mewujudkan setiap harapan dan impian ibu dan bapak di tempat ini. Untuk anak-anak kekasih yang mereka miliki. Biar dilancarkan usaha dan pekerjaan, kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Ada orang-orang yang istimewa yang dimiliki oleh ibu dan bapak di tempat ini akan terus menyemangati mereka. Sama dengan yang kami lakukan pada malam hari ini. Melewati kunjungan kasih perjamuan kudus, kami pun menyemangati ibu dan bapak di tempat ini. Dan juga mendoakan putri kekasih mereka Ella. Semua ada dalam lingkupan kasih setia Tuhan. Pulihkanlah keluarga di tempat ini seperti janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya lewat kehidupan keluarga rumah tangga di tempat ini, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Dan biarlah setiap cinta dan kasih yang boleh dirasakan dan dinikmati oleh ibu dan bapak di tempat ini mampu mereka nyatakan untuk anak kekasih mereka. Sehingga kehidupan keluarga rumah tangga di tempat ini selalu ada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kau mengerti atas kehidupan mereka dan Kau menolong mereka selama Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam kerajaan surga, bersama dengan ibu bapa, penetua diakon, lingkungan pelayanan 4 jemaat GKI Kalawang, kami ada dalam kunjungan kasih perjamuan kudus di tempat ini, tempat yang terakhir untuk kami boleh kunjungi. Dan pada waktunya nanti kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan beristirahat. Tuhan menjaga dan melawat kami, dan besok pagi kami dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang bersumber daripada Tuhan, dan kami siap untuk beraktivitas, melakukan apa yang menjadi bagian kami, tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Berkati pelayanan yang akan terus kami lakukan, berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Demikian kehidupan keluarga kekasih kami di tempat ini, ibu bapa dan anak kekasih mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Dengan penuh rasa syukur, keluarga di tempat ini menerima setiap janji dan anugerah. Mereka pun berbagi berkat dengan menyediakan makanan dan minuman bagi kami yang nanti akan kami nikmati. Kami percaya Tuhan menyucikan, menguduskan sehingga boleh mendatangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Keluarga di tempat ini terus diberkati oleh Tuhan dan berjuang. Engkau menghapus air mata mereka, Engkau menolong mereka sehingga mereka mampu menjadi orang tua terbaik dan terhebat bagi anak kekasih mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang berkekurangan, berkati sekalian kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa, ini harapan kami yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dan bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya dengan penuh sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.